Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak semuanya yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Ya. Nggih. Pak. Alhamdulillah, nggih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memperdalam materi, ya, memperdalam materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang telah lalu, ya. Sebentar ya, saya telepon. Nah, pada minggu-minggu yang telah lalu sudah kita pelajari mulai dari apa yang pertama, subbabnya tentang apa? Tentang Arab sebelum Saudi. ya, Islam. Arab sebelum Islam, pinten. Kemudian apalagi yang sudah kita pelajari tentang apa? Ayo, masa lupa rek? Tentang apa lagi? Tentang sejarah kelahiran Nabi sampai Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, ya. Ya, jangan lupa ya. Ya, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama, ayo dihidupi anunya ya, mic-nya dihidupi. Ya, bersama-sama berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Sekarang kita coba buka kembali apa yang telah saya sampaikan. Anak-anak juga bisa membuka bukunya mulai halaman 3 itu ya. Mulai halaman 3 bisa membuka ya. LKS apa? Ye. Ini saya bukakan pula apa yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu ya. Nah, ini pertama dulu sudah kita pelajari ini ya. Nah, sudah kita pelajari ini Arab sebelum Islam dulu sudah ya, tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Di antaranya ada yang menyembah berhala, ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi, ada yang beragama Sabi'i, ya, ada yang menyembah jin dan hantu, ya. Ada pula yang menyembah malaikat, dianggap sebagai anak perempuan Allah, ya. Ada pula yang tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, yaitu agama Hanif, ya, menyembah Allah, agama tauhid, agama Hanif. Di antaranya siapa? Waroko bin
Naufal dan keluarganya Nabi Muhammad, bapak ibunya Nabi Muhammad, kakeknya itu juga masih menyembah kepada Allah. Ya. Nah, ini kondisi agamanya ya. Kemudian ya, sudah banyak yang menyembah selain menyembah kepada Allah. Ya, menyembah berhala, patung yang dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Ya. Ini karena apa kok mereka menyembah kepada berhala? Ada yang tahu nggak karena apa mereka menyembah kepada berhala? Yo. Ada yang tahu jawabannya kenapa mereka kok menyembah berhala? Ayo kau saya sungkan-sungkan. Nanti tak biji, sing jawab tak kayak biji. Ya. Sing jawab. Menganggap berhala Kalau masih salah gak apa-apa, tetap di biji. Karena mereka beranggapan bahwa malaikat adalah anak. Ya, betul. Yang menyembah malaikat betul, pinter. Iku sing menyembah malaikat. Ya. Kemudian yang menyembah berhala. Kenapa mereka kok menyembah berhala? Roh berhala nggih? Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan. Nggih. Siapa sing jawab iki? Ki mau Baril nggih? Burhan. Nggih. Nggih, siapa maneh sing mau menjawab? Yang lain. Kula, Pak. Nggih. Kula. Sinten Saiful Arif maneh? Sapa? Nggih. Saiful Arif, Pak. Saiful Arif, nggih. Jawab napa? Jawabe. Sing malaikat no, Pak. Sing malaikat, sing berhala, malaikat sing mari jawab ngono mau. Sing berhala, yang berhala. Dapat berapa? Yo Arif. Iki minta bergabung ki sapa iki? Sik endi? Don sing Arif keluar. Sakopin. Pari. Arif. Ya, wes silakan bergabung. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, pun saya lanjutkan kalau nggak ada yang menjawab lagi. Saya lanjutkan. Nggih. Kemudian selain ya agama dan kepercayaan yang bermacam-macam itu ya, ada pula tadi yang menyembah beragama Yahudi, agama Nasrani. Tahu agama Nasrani nggih? Nggih. Apa agama Nasrani niku? Kris apa? Krishna dah. Kristen. Agama Kristen, pinter. Nek Majusi, agama Majusi. Apa agama Majusi itu? Nen? Agama apa Majusi itu? Agama apa? Agama yang menyembah Api. Pinter, menyembah api. Nah, jadi kalau begitu pada saat itu kondisi keagamaan berarti menyimpang enggak dari ajaran Allah? Menyimpan. Iya, ya. Menyimpan. Sudah menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. ya dulu mana Nabi Muhammad belum kan? Nabi Muhammad belum lahir gitu kok. Sampai Nabi Isa. Nggih, sebelum Nabi Muhammad kan? Nggih. Belum lahir Nabi Muhammadnya. Kan Arab sebelum kedatangan Islam, babe nggih. Nah, nggih. Lah jadi itu kondisi agamanya sudah menyimpang. Makanya Allah mengutus lagi nabi. Untuk apa? Untuk meluruskan kepercayaan ya atau tauhid ya. Itu diluruskan dengan Allah mengutus lagi yaitu Nabi Muhammad.
Nah, itulah perlunya kenapa ya Allah sudah ada nabi-nabi sebelumnya, sudah ada nabi dan rasul yang wajib diketahui kan sudah ada 25. Bahkan ada nabi-nabi yang mungkin kita tidak wajib diketahui kan sudah banyak, ratusan nabi ya kan. Yang wajib diketahui sebelumnya sudah ada 24, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh sampai ya Nabi Isa. Tapi kenapa mengutus nabi lagi? Ya kan? Karena ternyata agama-agama yang dibawa oleh para nabi-nabi dulu itu sudah banyak diselewengkan. Yuharrifuna kalima amma wadihi. Mereka telah ya merubah-rubah ya, menyimpangkan ajaran yang benar, penyembahan kepada Allah yang Maha Esa disimpangkan. Sing nyembah malaikat, ada yang menyembah berhala, bahkan ada yang menyembah kepada nabinya, yaitu Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai anak Tuhan. Agama apa itu? Yang menyembah Nabi Isa, menyembah Siti Maryam, menyembah Nabi Isa, agama apa? Nasrani. Chris? Nasrani. Ya, agama Nasrani. Pinter. Siapa sih yang jawab mau? Yang jawab agama Nasrani, agama Kristen tadi siapa? Saiful Arif tak? Rifki nggih. Nggih, pinter. Nah, kemudian juga sudah kita bahas tentang kondisi sosialnya ini ya. Mereka ada punya sifat positif dan juga banyak yang punya sifat negatif. Sifat baiknya pemberani, ramah dan seterusnya. Sifat negatifnya pemabuk, penjudi, berzina, membunuh, merampok, bahkan yang sangat kejam adalah membunuh anak perempuannya sendiri. Oh ya kan? Anak-anak dewe dipateni dewe. Kenapa kira-kira kok mereka membunuh anak perempuannya sendiri? Kurang anak sing buka Kenapa kira-kira kok membunuh anaknya sendiri dibunuh? Kenapa? Karena anak perempuan yang nggak lemah. Rehan Ayo, siapa yang mau jawab? Saiful Arif, apa Burhan, apa Baril, Rifki? Apa Pak? Pertanyaannya Pak? Kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir sebelum Islam itu membunuh anak perempuannya sendiri? Kenapa? Ayo. Ayo, kamu apa salah? Tetap dibiji masih salah. Ayo jawab. Karena anak perempuannya dianggap sebagai Siapa ini sing jawab iki? Yang jawab sinten? Karena anak perempuan itu Nggih. dianggap membawa malapetaka Nggih, dan aib. pinter. Sinten jawab iki? Burhan nggih. itu membawa Sinten malih? Rifki. karena anak perempuan itu membawa malapetaka. Nggih. Apa sih malapetaka? Apa itu malapetaka ini? Karena anak perempuan dianggap sebagai anak lemah. Apa malapetaka itu anak-anak? Bencana. Bencana. Loh nih, kalau punya anak perempuan, Membawa sial. pinter. Pas, siapa sih yang mau membawa siapa? Sial. Namanya siapa? Sing menjawab membawa sial tadi siapa? Ahmad Faiz. Ahmad Faiz. Pinter. Jadi dianggap bahwa anak perempuan itu membawa sial. Kenapa kok dianggap membawa sial?
Betul ngarang. Kenapa kok dianggap membawa sial? Ayo. Kenapa anak-anak? Kok dianggap membawa sial? Masuk Karena anak dianggap kok perempuan dianggap- itu lemah. Oh iya. Karena dianggap anak perempuan itu lemah. Oke, pinter. Oke, betul. Karena anak perempuan dianggap lemah, tidak bisa dijak berkelahi, ya, tidak bisa dijak perang, ya, dianggap memalukan. Bahkan nanti kan memang saat itu anak-anak ya, perempuan itu derajatnya ya dianggap sangat rendah, dianggap rendah, bahkan dianggap seperti barang, seperti hewan, gitu ya. Yang paling tinggi derajatnya dianggapnya adalah laki-laki karena gagah menangan nih gelut, ya kan, nih perang menangan, karena apa? Laki-laki, ya. Makanya mereka menganggap bahwa kalau punya anak perempuan ini sangat malu, ya. Ya. Oleh karena itu, ya, mereka tidak suka punya anak perempuan, makanya baru lahir, ya, langsung dibawa ke padang pasir, dikubur hidup, ya, dikubur hidup, ya, itu betapa kejamnya, ya, mereka saat itu, ya, tidak berperi kemanusiaan, ya, makanya perlu diutus nabi, ya kan? Ya, perlu diutus nabi yang membawa ajaran selain ajaran tauhid tadi, juga ya mengajarkan tentang hak asasi, persamaan derajat. Ya, seperti Islam kan nggak membedakan sing lanang yo sama derajatnya dengan yang perempuan, laki-laki, perempuan sama derajatnya, bahkan kaya miskin sama derajatnya, berpangkat raja dengan rakyat jelata sama derajatnya. Yang membedakan apa? Di hadapan Tuhan, derajat manusia itu. Yang membedakan apa? Yang paling tinggi derajatnya? Derajat. Pahala. Pahalanya. Lah, Takwa. pinter. Takwa. Siapa sih yang jawab takwa mau? Arif. Arif. Pak. Ya, pinter ya. Arif. Kita lanjutkan lagi ya. Selain segi sosial juga segi ekonomi. Kita sudah mempelajarinya. Segi ekonominya dapat dikelompokkan menjadi dua. Karena masyarakatnya secara sosial ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat hadori, yaitu masyarakat perkotaan yang hidupnya menetap, ya. Di kota-kota kan rata-rata menetap, ya, karena saat di wilayah padang pasir pekerjaan mereka adalah berdagang, bercocok tanam, dan sebagian ada yang punya ternak. Yang kedua adalah masyarakat pedalaman, masyarakat desa, ya, masyarakat pelosok. Mereka disebut Badui karena mereka berpindah. Jadi masyarakat Arab ada dua, ya, dikelompokkan menjadi dua, ada Hadori, ada Badui. Pinter. Ada Hadori masyarakat kota itu mana ya? Kota Mekah, kota Madinah, ya. Di kota-kota itu adalah disebut masyarakat hadori, masyarakat perkotaan. Pekerjaannya apa? Mereka yang berdagang. Bagaimana disebutkan di dalam surat apa? Ya, surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi imrin itu ya. Mereka berdagang ke Sam, ada yang berdagang ke selatan yaitu ke Yaman, ya kan? Bahkan Nabi kan pernah diajak berdagang oleh Abu Thalib itu, ya, pamannya. Kemudian juga yang pedesaan, yang di bukit-bukit, di pelosok-pelosok, mereka hidupnya berpindah-pindah. Kenapa kok kira-kira kok berpindah-pindah, Nana?
Kenapa mereka kok hidupnya berpindah-pindah? Ayo, ada yang tahu enggak? Mencari kebutuhan. Mengapa mereka kok hidupnya berpindah-pindah? Yang di pedalaman mau tadi. Mencari kebutuhan hidup. Ya. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Karena mereka hidupnya Dagang. Oh, berdagang. Yang berdagang tadi kan yang perkotaan. Yang di desa-desa, yang badui tadi loh, yang badui. Iki mau lo, isi tak buka namanya lo, iki lo. Nah. Mereka lo ya, badui pedalaman atau pedesaan berpindah-pindah pekerjaannya, kan beternak. Karena mereka beternak. Kalau beternak misalnya kan wilayahnya kan tandus, ya? Wilayahnya kan tandus, sehingga ya ternak kan dibawa ke suatu daerah yang ada rumputnya, ada dedaunannya. Nah, setelah rumpatan habis, makanya pindah ke lain daerah lagi, pindah lagi. Makanya badui itu artinya pindah badawa, ya, pindah. Makanya disebut masyarakat badui. Nah, sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Kita sudah mempelajari pula tentang kondisi kondisi politik. Nah, ini kondisi politiknya. Sedangkan ya. kondisi politik atau kekuasaan pada masa sebelum datangnya Islam, sampaikan ini dipengaruhi. Nah, ini kondisi politiknya ya. Kondisi politik sebelum datangan Islam di wilayah lingkungan Arab, sekitar Arab itu ada dua imperium besar. Ya, sebelumnya juga ada namanya kerajaan Himyar. Tapi pada saat menjelang kelahiran Nabi itu ada dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Bizantium atau Romawi Timur dan kerajaan Per apa deh? Iku kerajaan apa? Persia. Kerajaan Bizantium atau Romawi Timur itu beragama apa? Nih, Kekaisaran Bizantium memeluk agama Kristen atau Nasrani. Kalau Kekaisaran Persia memeluk agama ini Zoroaster atau Majusi. Pintar Majusi. Ya. Itu dua kerajaan sampai kelahiran Islam, ya, sampai Islam berkembang pesat itu masih ada kerajaan Persia dan kerajaan Bizantium. Namun kerajaan Persia akhirnya dapat nanti kita pelajari pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini kerajaan Persia ini dapat dikalahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ya betul, pinter. Ya, nanti kita pelajari semester 2 ya. Itu nanti sampai kerajaan Persia ini hancur lebur, ya, dapat dikalahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, ada pun di daerah Arab yang tandus tadi, khusus di Arab, ya, wilayah Hijaz, wilayah Najd, wilayah Tihama, ya, itu tidak ada kerajaannya, ya, tidak tunduk kepada kerajaan-kerajaan. Makanya orang, ya, suku-sukunya hidupnya semaunya sendiri, nggak ada aturannya, ya, nggak ada aturan yang jelas. Makanya hidupnya semaunya. Siapa yang mengatur? Ya, kepala suku, kepala kabilah. Kepala kabilahnya disebut apa? Ayo, apa sebutan kepala kabilahnya? Apa nih ngarani kepala kabilah, Rek? Pinter. Siapa yang menjawab mau?
Siapa yang jawab tadi? Yang jawab Syekh tadi siapa? Pintar? Siapa? Anit mata Adit. Adit. Faiz. Faiz nggih. Sing jawab mau siapa? Faiz nggih. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oh, itu kondisi politiknya. Makanya pada saat itu di Mekah Madinah karena tidak ada pemimpin yang resmi, tidak ada negara, maka sering terjadi perkelahian, sering terjadi konflik. Sering terjadi apa? Konflik. Ojo keliru, sering terjadi konflik. Apa konflik itu? Apa konflik itu? Perpecahan. Oh, pintar. Perpecahan, perkelahian, perseteruan. Ya bahkan pernah terjadi perang namanya perang Fijar, perang Buas. Kalau di Madinah pernah terjadi perang Buas. Ya, kalau di Mekah perang sebelum Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul itu namanya perang apa? Perang Fijar, ya, perang Fijar. Nah, itu karena apa? Tidak ada pemimpin, tidak ada aturan yang ditaati oleh semua kabilah atau suku, sehingga orang semaunya sendiri, sehingga menang-menangan sendiri, yang paling kuat yang menang-menangan, ya, seperti di hutan, ya. Di hutan kan ada rajanya. Apa namanya raja hutan itu? Hah? Raja hutan apa namanya? Hari? Halo, halo. Bukannya utre. Halo. Raja rimba. Ayo dulinan dewe pasanan iki ya. Harimau. Harimau. Di hutan itu ada rajanya yang paling kuat, harimau. Nah, kalau manusia tidak mentaati peraturan, ya seperti di hutan, seperti binatang, ya kan? Yang kuat yang menang sendiri. Ya. Makanya perlu pemimpin yang dapat mengatur kehidupan manusia. Makanya Nabi saat itu, ya kalau oleh orang Madinah itu diharapkan menjadi pemimpin. Makanya ketika setelah hijrah nanti kita pelajari ya, setelah baru masuk hijrah, Nabi ya diharapkan oleh mereka baik yang sudah Islam dari golongan Ansor maupun orang yang Ahlul Kitab yang belum Islam saat itu akan dijadikan pemimpin, kan gitu ya. Nah, sudah kita kembali lagi ke materinya. Kemudian sudah kita pelajari tentang riwayat hidup Nabi Muhammad yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa, Rek? Gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Tahun gajah. Tahun gajah. Nah, ya kenapa kok disebut tahun gajah? Gajah Mada tak gajah? Karena Raja Abraham menyerang kota Mekah. Ah, pinter. Siapa? Burhan ya? Burhan yang jawab tadi ya? Pinter. Karena pada tahun itu bukan pas lahirnya Nabi, pada saat tahun kelahiran Nabi sama tahunnya itu ada raja yang namanya 12 Rabiul Awal. dari Yaman itu membawa tentara bergajah mau meruntuhkan Ka'bah. Kenapa kok diruntuhkan? Wong Ka'bah tembok itu saja kok mau diruntuhkan. Kenapa? Apa salahnya Ka'bah itu? Ayo, kenapa kok Ka'bah mau diruntuhkan? Apa salahnya Ka'bah itu? Apa diruntuhkan?
Kenapa kira-kira? Kenapa Raja Abraha kok mau menyerang Ka'bah? Ayo. Ayo siapa yang jawab? Langsung 100. Menyerang Ka'bah. 100 enggak? Yang jawab. Ingin menghancurkan Ka'bah. Ya ya opo kok ingin menghancurkan Ka'bah? Ka'bah itu salah opo? Ka'bah itu Ka'bah dolo ya ngono kok. Lah yo Ka'bah itu lak tembok nek tembok kotak ngono tok. Kenapa kok mau diserang? Apa salahnya Ka'bah itu? Kok sampai mau dihancurkan? Karena Ka'bah Kok iso menarik ngantem Raja Abraha Ka'bah itu? Kok mau dihancurkan? karena Ka'bah menarik perhatian para masyarakat Mekah. Sedangkan Raja Abraha Raja Abrahanya iri. Raja Abrahanya iri. Kenapa ya orang-orang itu kok datang ke Ka'bah? Kok nggak datang ke gereja saya yang saya bangun sudah ya saya bangun baik, indah, nyaman kok nggak didatangi orang. Ya, kan Raja Abraha kan beragama Kristen, beragama Nasrani, bangun ya membangun gereja besar indah, tapi kok gak banyak yang datang, kok malah yang tiap tahun ya berhaji kok datang ke Ka'bah ya. Akhirnya Raja Abraha iri supaya Ka'bah tidak didatangi orang, wes dihancurkan saja ya, supaya mereka pindah beribadah ke gerejanya Raja Abraha. Lah ini saat itu siapa yang mengalahkan tentaranya Abraha? Apa orang-orang Mekah? Burung ababil. Ya. Burung ababil. Burung ababil. Ya, Burung ababil. pintar. Burung ababil. Ya, burung ababil yang diperintahkan oleh Allah. Berarti yang mengalahkan itu siapa yang mengalahkan? Allah ya kan? Pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah itu Allah. Ya. Karena yang memerintahkan membangun Ka'bah adalah Allah. Siapa yang membangun Ka'bah dulu? Allah. Yang membangun Ka'bah dulu siapa? Ibrahim. Nabi Ya, Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pinter. Kita lanjut. Sudah tahu ya. Ini ada Nabi namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Santai ya, santai ya. Silsilah keturunannya ini sampai kepada kilap ini sama, baik dari ayah maupun dari ibunya Nabi Muhammad. Bertemu pada ya kilap. Kilap itu arane wong kilap. Kemudian ini beberapa peristiwa sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lah ini sudah waktunya ya, masih ada 6 menit anak-anak ya. Masih ada 6 menit waktunya. Kita lanjutkan. Ini beberapa peristiwa. Non? Apa? Kurang 6 menit apa? Nggih, kurang 6 menit. Nggih, aja dipateni. Nggih. Kurang 6 menit, nggih. Nggih, Pak. Nggih, santai, Pak, santai. 20 kita tutup, nggih. Nah, Mulai itu teman nanti. kemudian Kepala sekolah ini ya. Ini kemarin kita membahas pula tentang wahyu pertama. Wahyu yang pertama. Surat apa? Surat apa? Tama. Hah? Tama. Iki surat apa iki? Alak. Alak ayat 1 sampai 5. Ya. 5. Apa bunyinya? Tahu.
Bunyinya Kul gimana? a'udzu birabbil falaq min syarri ma Loh. khalaq wa min syarri Bukan itu ada coba ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. khalaqal insana Bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat itu tok ya. Hanya 5 Pak. ayat itu tok yang diturunkan Pak. saat itu Nabi sedang berkhalwat. Berkholwat. Apa berkholwat itu? Bertahanus. Nyepi. Yang menyendiri di mana? Sendiri. Sedang menyendiri di mana Nabi Muhammad saat itu? Gua Hiro. Pinter di Gua Hiro. Gua Hiro itu nanti di mana? Di Mekah, Madinah. Maka Jabal Nur. Iya, Arab pinter Saudi. di Jabal Arab Saudi. Nur. Ya, di Jabal Nur, di Gunung An-Nur, Gunung Cahaya. Karena disitulah Nabi mendapatkan wahyu, makanya disebut Jabal Nur, Gunung bercahaya. Ya. Kemudian wahyu yang kedua. Bisa saya jelaskan lagi ya, ini karena waktunya sudah singkat, sudah tinggal sedikit. Ini Nggih, Pak. Nah, nggih, wahyu yang kedua, surat Al-Mudassir. Ini bunyinya. Al-Mudassir. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Nah, itu 7 ayat itu yang merupakan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Anak-anak kalau bisa dihafalkan ya, besok kalau ketemuan lagi siap setor hafalan Iqra sama ya ayyuhal mudassir ya. Siap nggih? Siap enggak? Nggih, Pak, nggih, Pak, nggih, Pak. Iqra ya wis apa nggih sampean nggih. Wong mek ayat bae nggih. Ampun Pak Jelasan. Nggih. Iqra, apal Iqra nggih, kali surat Al-Mudassir biasanya. Kalau ujian biasanya nanti disuruh nulis sampean, tulislah surat Al-Alaq atau wahyu yang pertama. Lah ini sampean gak hafal, gak iso nulis nggih. Makanya harus hafal hanya 5 ayat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kemudian Al-Mudassir tadi ya. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir wal rujza fahjur Alamal insana ma lam ya'lam. Nggih, Pak, tunduk kono, Pak. wa li rabbika fasbir. Loh, itu toh. Nggih. Nah, hafal nggih. Nggih, Pak. Nah, pun pelajarane sampun pilih enten sing tanglet, ono sing takon, anak-anak yang mau tanya dulu ini tinggal 2 Boten, menit. Pak, boten. Wis kakean ditakoni nggih. Nggih, Pak. Nggih, enggak apa-apa, enak Wis seperti pegel, ini Pak, kan wis enak pegel. nggih. Koyok masuk kelas temenan nggih. 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 Nggih, Pak, wis pegel, Pak. Marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan Pulang mengucap sekolah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surat Al-Fatihah ayo bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ada kurang lebihnya mohon maaf anak-anak ya. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Assalamualaikum. Siapa baik mau? Dulu Kiki Kak.